Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sabila Imarani dari 11 MIPA 2 ingin menjelaskan tentang Perang Batak. Perang Batak adalah perlawanan yang dilakukan oleh rakyat negeri Toba di Sumatera Utara kepada Belanda. Perang ini disebut juga dengan Perang Batak atau Tapanuli karena di sana sebagian besar masyarakatnya berasal dari rumpun suku Batak. Suku yang termasuk suku Batak ada suku Toba, Karo, Pakpak, Simalungun, Angkola, dan Mandailing. Perang ini terjadi dari tahun 1878 hingga 1907. Perlawanan ini dipimpin oleh Sisingamaraja XII, yaitu raja di negeri Toba, Sumatera Utara. Beliau lahir di Bakara 18 Februari 1845 dan kemudian naik tahta pada usia 19 pada tahun 1870. Sejarah Perang Batak. 1. Masa kedatangan Belanda ke Sumatera. Perang Batak dipicu sejak kedatangan Belanda ke kawasan Sumatera, yang mana dasar kedatangan Belanda adalah dengan adanya perjanjian Belanda-Inggris. Inggris memberikan seluruh wilayahnya di Sumatera kepada Belanda. Hal ini membuka peluang bagi Hindia Belanda untuk mengaktualisasi seluruh wilayah yang belum dikuasai di Sumatera. Dari sinilah Belanda mulai melancarkan monopolinya di bumi Sumatera. 2. Masuk konflik agama dan keyakinan di Batak. Masuknya dominasi Belanda ke tanah Batak ini juga disertai dengan penyebaran agama Kristen. Penyebaran agama Kristen ini ditentang oleh Sisingamaraja XII karena dikhawatirkan perkembangan agama Kristen itu akan menghilangkan tatanan tradisional dan bentuk kesatuan negeri yang telah ada secara turun-temurun. Nah, bagaimana jalannya Perang Batak? Belanda menduduki Selintang sebagai langkah awal untuk memasuki tanah Batak yang merupakan wilayah kekuasaan Raja Sisingamaraja XII. Belanda ingin menguasai seluruh tanah Batak. Kali pertama pasukan Belanda yang dipimpin oleh Kapten Shelton. Pertempuran pertama terjadi di Bahal Batu. Sisingamaraja XII dengan pasukannya berusaha memberikan perlawanan sekuat tenaga. Tapi nampaknya kekuatan pasukan Batak tidak seimbang dengan kekuatan tentara Belanda, sehingga pasukan Sisingamaraja XII ini harus ditarik mundur. Perang Batak ini semakin meluas ke daerah-daerah lain. Setelah berhasil menggagalkan berbagai serangan dari pasukan Sisingamaraja XII, Belanda mulai bergerak ke Bakara. Bakara merupakan benteng dan istana kerajaan Sisingamaraja dengan jumlah pasukan yang cukup besar. Belanda mulai mengepung Bakara. Akhirnya, benteng dan istana Bakara dihujani tembakan-tembakan yang begitu gencar, sehingga benteng itu dapat diduduki Belanda. Sisingamaraja XII dengan sisa pasukannya bergerak menuju Huta Puang. Pada Juli tahun 1889, Sisingamaraja XII kembali angkat senjata melawan ekspedisi Belanda. Di Huta Puang ini pasukan Sisingamaraja XII bertahan cukup lama. Tetapi pada tanggal 4 September 1899, Huta Puang juga jatuh ke tangan Belanda. Sisingamaraja XII kemudian membuat pertahanan di Pakpak dan Dairi. Tahun 1907, pasukan Belanda di bawah komando Hans Christoffel memfokuskan untuk menangkap atau mengepung Sisingamaraja XII. Dalam pengepungan ini, Belanda menggunakan cara licik, yakni menangkap Paro Sagala, istri Sisingamaraja XII dan 2 anaknya. Dengan beban psikologis yang berat, Sisingamaraja XII tetap bertahan, tidak mau menyerah. Akhirnya, pada tanggal 17 Juni 1907 siang, pasukan Belanda dikerahkan untuk menangkap Sisingamaraja XII di pos pertahanannya di Aik Sibul Bulan di daerah Dairi. Dalam keadaan terdesak, Sisingamaraja XII dengan putra-putranya tetap bertahan dan melakukan perlawanan sekuat tenaga. Tapi dalam pertempuran itu, Sisingamaraja XII tertembak mati. Begitu juga putrinya Lopian dan 2 orang putranya Sultan Nagare dan Patuan. Dengan demikian, berakhirlah Perang Batak. Nah, akibat Perang Batak dilihat dari sudut politik, dampak sejarah Perang Batak ini adalah jatuhnya Tapanuli atau Batak di bawah pemerintahan kolonial Hindia Belanda. Dari sudut ekonomi, Belanda berhasil menguasai dan menampilkan monopoli dagangnya di Batak, terutama hasil perkebunannya yaitu tembakau. Dilihat dari sudut sosial, adalah berkembangnya agama Kristen di Tapanuli atau Batak secara luas, sehingga menyebabkan perubahan keyakinan masyarakat sebelumnya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.